Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali lagi dengan materi segi 4 dan segi 3 untuk pembahasan soalnya. Nah, ini gambar-gambarnya udah dibuat ke buah 6 bidang datar yang berbentuk segi 4. Yang pertama itu adalah bentuk persegi. Nah, misalkan di sini diketahui persegi mempunyai panjang sisi 5 cm. 5 cm otomatis ini kita ketahui kalau persegi tadi mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Maka otomatis panjang dari sini ke sini 5 cm, maka dari sini ke sini juga 5 cm. Dari sini ke sini juga 5 cm, dari sini ke sini juga 5 cm. Nah, bisa kita lihat juga, bisa kita buat hurufnya A, B, C, D. Maka panjang AB 5, maka BC juga 5, CD juga 5, dan DA juga 5. Maka luas persegi, tadi kita udah bahas rumusnya, luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, kita udah tahu panjang sisi persegi ini 5, maka luas perseginya adalah 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi kalau luas itu berhubungan dengan persegi satuannya, cm persegi. Nah, kalau keliling, untuk mencari berapakah keliling persegi yang ada di samping. Nah, rumus keliling persegi tadi kita udah tahu juga, rumusnya adalah 4 kali sisi, atau sebenarnya bisa kita langsung tambahkan AB tambah BC tambah CD tambah DA, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Tapi kalau kita pakai rumus langsung aja, 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Nah, itu dia. Ingat, lihat di sini satuannya. Kalau dia luas, maka dia ada kuadratnya. Tapi kalau dia keliling, dia cukup satuannya cm aja. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut soal yang lebih. Nah, selanjutnya yaitu persegi panjang. Misalkan sebuah persegi panjang memiliki panjang ini 10 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas persegi panjang ini? Maka langsung kita masukkan rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, dari gambar ini kita tahu panjangnya 10, berarti 10 kali lebarnya 4, berarti 10 kali 4 sama dengan 40 cm kuadrat. Jangan lupa, karena dia luas. Kemudian kelilingnya, keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang tadi tinggal tambah aja. Berarti kalau di sini 10, otomatis di sini juga 10, di sini 4. Kalau nggak pakai rumus, langsung kita tambahkan 10 tambah 10, 20, 4 tambah 4, 8, berarti 28. Tapi kalau kita pakai rumusnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan, berarti 2 kali panjangnya adalah 10 ditambah lebarnya 4. Berarti 10 tambah 4, 14. 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Nah, lihat satuannya, ini cm, ini cm kuadrat. Oke. Nah, begitu cara mencari luas dan kelilingnya. Oke. Selanjutnya untuk trapesium. Nah, misalkan ini adalah sebuah trapesium. Di sini panjangnya adalah 10 cm. Ini adalah 16 cm. Kemudian ini tingginya adalah 4, dan ini juga sisinya, misalkan ini panjang sisinya adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya sama, berapakah luas trapesium yang ada di bawah ini? Maka tinggal kita ingat lagi, review pada materi sebelumnya. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Nah, kita masukkan jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi.
Maka kita masukkan rumusnya, jumlah sisi sejajar ini sisi sejajar dengan ini, maka 10 ditambah 16 dibagi 2 dikali tingginya di sini 4, maka tinggal kita kali 4. Sebenarnya ini bisa kita coret, 4 bagi 2 2. Nah, tinggal masukkan 10 tambah 16 26 dikali 2. Jawabannya luasnya adalah 52 cm². Nah, seperti itu. Nah, untuk kelilingnya, keliling trapesium. Nah, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, keliling tuh hanya menambahkan sisi-sisinya. Berarti kita tambahkan. Misal ini adalah ada hurufnya, maka kita tambahkan sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Maka kalau kita jabarkan, maka AB adalah 16, BC adalah 6, CD adalah 10, tambah DA adalah 4. Maka kalau kita jumlahkan adalah 36 cm kelilingnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki, ini tadi kita sebut dengan sisi alas. Nah, misalkan panjang sisi alasnya di sini adalah 10 cm dan ini memiliki tingginya misalkan 4 cm. Maka luas jajar genjang di sini adalah alas kali tinggi. Nah, A kali T, alasnya adalah 10, tingginya adalah 4. 10 kali 4 sama dengan 40 cm². Lanjut ke kelilingnya. Kalau misalnya dia juga nanya keliling per jajar genjang ini, maka baik, untuk mencari kelilingnya otomatis seperti yang udah Ibu sebutkan, kita menambahkan semua sisi-sisinya. Nah, dari A ke B itu 10, maka otomatis D ke C sama panjangnya juga 10. Nah, misalkan CB ini kita misalkan adalah 6 cm dan DA 6 cm. Berapakah keliling dari jajar genjang ini? Ingat, keliling itu hanya bagian luar. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, AB di sini adalah 10, BC adalah 6. CD adalah 10 dan DA adalah 6. Jangan ditambahkan 4 yang di dalam karena kita mencari keliling bagian luar. Kalau mencari bagian dalam baru untuk luas. Nah, masukkan berarti 10 tambah 16 berarti 32 cm. Inilah keliling dari jajar genjang. Kemudian untuk layang-layang yang ada di sini, misalkan ini adalah sebuah layang-layang dengan panjang diagonal ini adalah 12 cm. Sedangkan diagonal ini adalah 18 cm. Nah, tentukan luas dari layang-layang di bawah ini. Nah, layang-layang tadi rumusnya apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tinggal kita tambahkan setengah kali diagonal 1, anggap diagonal 1 ini yang 12. Jadi kali 12 kali kemudian diagonal 2-nya yang 18. Terbalik juga nggak apa-apa karena ini perkalian. Kemudian kita coret 12 bagi 2 dapatnya 6. Lanjut kita kalikan 6 dikali 18. Oke, maka nilainya adalah 108 cm². Jadi luas bagian layang-layang ini adalah 108 cm. Selanjutnya adalah keliling dari layang-layang. Nah, kalau misalnya dari sini keliling itu kan bagian luar, sedangkan di sini belum ada bagian luarnya. Misalnya Ibu berikan angkanya, misalnya kelilingnya panjang dari sini ke sini adalah 6. Ini juga 6 cm.
ini 8 cm, ini juga ada 8 cm. Maka kelilingnya adalah, tambahkan aja 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8, berarti 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8, berarti hasilnya adalah 28 cm keliling dari layang-layang ini. Oke. Selanjutnya yaitu untuk belah ketupat. Nah, belah ketupat ini misalkan Ibu ketahui panjang diagonal ini adalah 6 cm. Kemudian panjang diagonal ini adalah 8 cm. Tentukan luas dari layang-layang. Maka luas layang-layang sama dengan luas dari belah ketupat, maksudnya. Luas belah ketupat ini rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya anggap yang 6. Di setengah kali 6 dikali diagonal 2-nya anggap 8. Langsung bisa kita coret 6 bagi 2, 3. 3 kali 8, 24 cm kuadrat. Maka ini adalah luas dari layang-layang. Kemudian untuk kelilingnya. Nah, keliling layang-layang tadi kan Ibu bilang tambahkan aja semuanya. Nah, layang-layang ini mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi kalau di sini 15, di sini juga 15. Ini juga, kalau di sini 15, ini juga 15, ini juga 15, ini juga 15 cm. Maka berapakah kelilingnya? Tinggal kita tambahkan aja. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Karena keliling tuh bagian luar. Kalau kita tambahkan, maka keliling dari layang-layang ini adalah 60 cm. Nah, seperti itu.